Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita kaum muslimin. Sehingga Allah menantang kita semua. Apabila menghitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan dapat kalian menghitungnya. Begitulah tantangan Allah kepada kita. Untuk menghitung nikmat Allah itu pasti tidak akan bisa kita hitung. Namun tugas kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya menggunakan nikmat Allah itu dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wal Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita yang hadir di masjid ini mudah-mudahan tercatat sebagai hamba Allah yang mengikuti baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi di tatkala tidak ada satu manusia pun yang bisa memberikan syafaat di akhirat nanti kaum muslimin. Oleh karena itu marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati baginda Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, dan kemudian mencintai keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat bagi diri khatib sendiri dan kita semua. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentaati seluruh perintah Allah, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga melaksanakan perintah baginda Nabi Rasulullah SAW dan meninggalkan apa dilarangnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dicegahnya, apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semua kita pasti ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikenal dengan wali Allah. Kita ingin semuanya dicintai Allah oleh Allah SWT. Allahu alladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu adalah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin menjadi wali-wali Allah, ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihat para ulama yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah bagaimana menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini kaum muslimin rahimakumullah, khatib mengutip hanya dua saja dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang pertama adalah untuk menjadi wali Allah adalah memperhatikan fakir miskin. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam
bukan hanya ajaran agama yang menyangkut atau mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Hablum minallah. Namun Islam juga mengatur hubungan sesama manusia kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam harta kita kaum muslimin ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan. Di samping zakat kaum muslimin rahimakumullah, ada sedekah, ada infak, ada memberi makan kaum muslimin kepada fakir miskin. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah kita yang telah memiliki harta ini yang sudah wajib dikeluarkan zakat, baik sudah sampai haul dan nisabnya, sudah kita keluarkan kaum muslimin zakat kita? Apakah betul-betul kita ini sudah menjalankan perintah zakat dari Allah SWT? Karena kalau kita lihat dalil yang berkaitan dengan zakat, Allah katakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, ada perintah kepada amil. Yang amil ini memang adalah para penguasa untuk mengambil harta dari orang-orang kaya yang sudah wajib berzakat. Sehingga kita bisa lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama sekali beliau diangkat menjadi khalifah, salah satu kaum yang diperanginya adalah kaum yang tidak membayar zakat. Namun pertanyaannya adalah kaum muslimin, apakah kita yang hadir ini, yang seharusnya sudah sampai nisab dan haul terhadap harta kita itu, kita secara jujur telah melaksanakan perintah Allah ini, yaitu membayar zakat? Karena di dalam zakat itu kaum muslimin rahimakumullah ada hak fakir miskin. Dan zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Cobalah kita evaluasi harta kita, hitung-hitung harta kita kaum muslimin. Jangan-jangan kita ini bermain-main dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita ini melepaskan diri dari kewajiban zakat yang seharusnya melekat dalam diri kita kaum muslimin. Harta kita melimpah ruah, tapi zakat kita itu kecil, bahkan tidak kita keluarkan. Nanti harta itu kaum muslimin akan dikalungkan oleh Allah nanti di akhirat kelak di leher kita, dan itu akan menjadi azab bagi kita kaum muslimin yang tidak mengeluarkan zakat. Padahal yang dituntut kita kaum muslimin untuk menjadi wali Allah bukan hanya zakat, tetapi perhatian kita kepada kaum muslimin. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Salah satu ciri orang yang beriman itu adalah di dalam surah Al-Insan Allah sebutkan, dan itu dibacakan setiap Jumat kalau kita salat sujud sajadah. Rakaat pertama kita membaca ayat sajadah, rakaat yang kedua surah Al-Insan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, mereka itu memberikan makan atas apa yang dia cintanya. Kepada apa? Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang dalam perjalanan. Bagaimana kita kaum muslimin ingin menjadi kekasih Allah sementara kita enggan memberi makan? Sehingga Allah mengatakan di dalam surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Salah satu cirinya adalah wala tahadduna ala tu'amil miskin. Mereka tidak mendorong orang memberi makan kepada fakir miskin, dan dia sendiri juga tidak memberi makan kepada fakir miskin. Padahal dia berlebihan. Bahkan tetangganya sendiri yang miskin dia tidak perhatikan, sementara di rumahnya berlebih makanan. Coba kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan diri kita, kita evaluasi diri kita. Apakah layak kita disebut sebagai seorang kekasih Allah sementara masih banyak fakir miskin di sekitar rumah kita, bahkan keluarga kita tidak perhatikan kaum muslimin. Bahkan hari ini bisa kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka bukan saja fakir miskin, tetapi mereka diperangi, dibunuh, mereka diusir kaum muslimin rahimakumullah. Adakah perhatian kita dalam doa-doa kita, infak dan sedekah kita untuk mereka? Saya khawatir, kita semua khawatir. Hal ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat.
Sejauh mana perhatian kita kepada mereka, meskipun mereka jauh di sana kaum muslimin, setidaknya marilah kita doakan mereka. Lalu kemudian kalau ada munasarah yang berkaitan dengan Palestina, ringan tangan kita membantu mereka. Kita sedekahkan sebagian harta kita sebagai bentuk solidaritas kita sesama kaum muslimin. Maka pantaslah Ibnu Qayyim al-Jauziyah meletakkan salah satu ciri kekasih Allah itu adalah perhatian kepada fakir miskin. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Surah Al-Fajr juga mengatakan, wala tahabuna ala tu'amil miskin. Surah Al-Insan, Surah Al-Ma'un berkaitan memberi makan kaum muslim, orang fakir miskin, karena mereka kelaparan kaum muslimin. Coba kita rasa perut kita, kalau kita lapar bagaimana kaum muslimin? Sementara kita berlebihan harta, namun tidak tergerak hati kita untuk memberi makan. Maka memberi makan ini adalah hal yang sangat penting di dalam Islam. Ya. Maka kita galakkan memberi makan kepada fakir miskin. Kalau perlu masjid kita ini kaum muslimin rahimakumullah, kita sediakan makan siang setiap hari, minimal Jumat. Setelah sholat Jumat, barangkali ada orang yang belum makan, yang mereka tidak mampu membeli makan, mereka bisa numpang makan di masjid kita ini. Itulah ciri yang pertama yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menjadi orang yang perhatian kepada fakir miskin. Yang kedua adalah pemuda yang taat beribadah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini kesempatan menjadi di masa muda. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakan 5 sebelum muda, sebelum yang 5. Salah satunya adalah gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Kaum muslimin rahimakumullah, masa muda itu adalah masa untuk berjuang, masa untuk beribadah, masa untuk menuntut ilmu, masa untuk membela Islam. Bukan masa untuk hura-hura, berpoya-poya. Coba lihat kaum muslimin, kita sedih. Beberapa waktu yang lalu ada anak kita, anak perempuan kita di Provinsi Riau ini pulang teler, menabrak seorang ibu rumah tangga umur 21 tahun, menabrak seorang ibu rumah tangga, pekerja rumah tangga umur 46 tahun, dan itu meninggal dunia. Dia dalam keadaan sudah memakai narkoba, sudah minuman keras, umur 21 tahun, perempuan. Mana perhatian kita kaum muslimin rahimakumullah? Masa muda adalah masa berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaikum muflihun. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, semangat muda ini perlu untuk membela agama Allah. Semangat muda ini penting untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Karena kalau sudah tua kaum muslimin rahimakumullah, berdiri sudah susah, suara tidak lantang, semangat sudah mulai mengendur. Dan kalau kita lihat kaum muslimin, perjuangan apapun bentuk perjuangan itu, para pemuda lah yang paling terdepan yang dulu berjuang. Dan hari ini kaum muslimin rahimakumullah, reformasi yang terjadi di Bangladesh sekalipun yang menumbangkan rezim yang ada hari ini, itu ditumbangkan oleh para pemuda-pemuda, para mahasiswa-mahasiswa. Dulu reformasi kita juga oleh para pemuda, para mahasiswa. Tapi coba hari ini kaum muslimin rahimakumullah, para pemudanya kurang semangat, tidak mau bergerak, main game berjam-jam dan seterusnya. Pemuda kita tidak produktif. Padahal yang dituntut adalah pemuda yang produktif. Kemajuan peradaban Islam dan kemajuan suatu bangsa ditentukan betul oleh para pemudanya. Maka yang dihancurkan pertama sekali adalah kalau oleh musuh-musuh Islam, oleh musuh-musuh negara adalah pemuda-pemudanya. Kalau pemuda kurang semangat dan kurang berjuang, kurang berbuat, kurang bergerak, kurang ibadah, maka pasti suatu bangsa itu akan hancur. Maka ada pepatah Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu ka'an abi, walakinnal fata man yaqulu ha ana. Tidaklah seorang pemuda itu mengatakan inilah bapakku, membangga-banggakan bapaknya. Tidak. Meskipun bapaknya kaya, meskipun bapaknya pejabat, meskipun bapaknya tokoh, tidak. Tetapi dia mengatakan
bahwa inilah aku. Itulah yang disebut oleh pepatah Arab seorang pemuda, dan itu juga yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa kekasih Allah itu salah satu cirinya adalah pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa pemuda itu menggebu-gebu, nafsunya masih besar, jiwanya masih labil, tapi tatkala dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu mengendalikan jiwanya, mengendalikan dirinya untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia disebut dengan kasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita tolong agama Allah. Allah mengatakan, ya alladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian, dan Allah akan memperkuat hidup kalian di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang kekasih Allah itu dia tidak pernah bersedih. Yang ada dalam jiwanya adalah terus beribadah, terus berjuang, terus bergerak, terus beribadah. La tahzan innallaha ma'ana. Tidak bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Seorang pemuda itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafu laumata laim. Itulah ciri seorang pemuda Islam, bahwa mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela, sepanjang mereka itu mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemuda kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita hayati ajaran Allah ini. Islam itu ajaran yang sempurna. Oleh karena itu masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna, secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah SWT. Oleh karena itu, dalam khutbah yang kedua ini, khatib menyimpulkan bahwa marilah kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan hidup saudara-saudari kita yang fakir miskin, dan kemudian menjadi pemuda yang taat beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita, dan kemudian memberikan kita hidayah dan maghfirah. Semoga kita menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwan muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwan muslimina fi Palestin. اللهم انصر اخوان المسلمين في كل مكان وكل زمان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم تختم لنا عملنا واجعلنا بسوء الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر من الصلاة.